Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang object oriented atau yang kita kenal juga dengan pemrograman yang berorientasi objek. Untuk kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang berbagai macam pemrograman dan paradigma dari pemrograman itu sendiri, di mana pemrograman sebenarnya adalah cara pandang kita terhadap penyelesaian masalah pemrograman. Jadi sebenarnya ketika kita ingin membuat program, yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu gitu ya, pemrograman apa yang seperti apa yang mau kita buat. Apakah nanti kita buatnya terpisah-pisah lalu kita jadikan satu, atau kita buatnya sekaligus, ya. Itu merupakan merupakan paradigma dari pemrograman itu sendiri ya. Jadi cara pandang kita ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah pemrograman. Ada banyak cara penyelesaian masalah pemrograman, sehingga kita kenal ada pemrograman prosedural, pemrograman fungsional, pemrograman terstruktur, pemrograman modular, dan pemrograman berbasis objek. Kita bahas yang sekarang adalah pemrograman berbasis objek. Untuk pemrograman prosedural, fungsional, lalu ada yang terstruktur, ada yang modular. Anda mungkin sudah mendapatkannya pada mata kuliah metode perancangan program, ya. Jadi yang sekarang kita bahas atau kita menitik beratkannya pada pemrograman berbasis objek. Pemrograman berbasis objek adalah suatu paradigma dalam perekayasaan perangkat lunak di mana memandang sistem sebagai kumpulan dari objek-objek yang saling berinteraksi. Jadi bukan pertama kali yang kita pikirkan adalah bagaimana program itu akan dibuat ya, atau bahasa pemrogramnya nanti seperti apa, atau perintah-perintahnya nanti seperti apa. Tapi fokus kepada objek-objek yang terlibat dalam sistem yang nanti kita mau buat. Objek ini saling bekerja sama antara informasi yang berasal dari struktur data dengan perilaku atau behavior yang mengatur dari masing-masing objek tersebut. Jadi ketika kita sudah menentukan objek apa saja yang sudah terlibat, yang akan terlibat di dalam sistem yang mau kita kembangkan atau kita mau buat, maka nanti kita harus bisa menceritakan struktur data atau karakteristik dari masing-masing objek tersebut serta perilaku dari objek tersebut. Objek dalam sistem adalah istilah yang kita pakai untuk setiap unsur yang menyusun atau membentuk sistem tersebut. Objek itu bisa berbentuk fisik, bisa konsep, ataupun dia software. Jadi bisa dikatakan pemrograman berbasis objek itu sangat-sangat bagus dan sangat-sangat bebas. Jadi kita tidak usah memikirkan dulu bakal seperti apa urutan dari source code yang nanti kita buat, tapi yang kita harus pikirkan adalah objek yang terlibat dulu. Ya, objeknya bisa macam-macam bentuknya. Dia bisa bentuknya software, bisa hardware. Dia bisa bentuknya suatu konsep, ya. Jadi tidak dibatasi dia harus bentuknya fisik, ya, orang, atau dia hanya berbentuk suatu software. Tapi pokoknya semua yang terlibat di dalam pembangunan atau perekayasaan perangkat lunak yang berbasis objek itu kita ceritakan seluruhnya atau kita uraikan seluruhnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang objek. Apa sih itu objek? Yaitu memiliki sesuatu yang bisa kita ceritakan ya, di mana setiap objek itu pasti memiliki atribut, lalu dia karakter, atau istilah lainnya bisa behavior, atau istilah lainnya operasi, atau istilah lainnya metode, atau ada juga yang bisa mengatakan dia adalah tingkah laku, sama aja sebenarnya seperti behavior. Lalu selain dia atribut karakter, dia juga harus punya, bukan harus ya, tapi opsional nih, bentuknya adalah kondisi atau state. Apa sih itu atribut?
Atribut adalah informasi tentang si objek tersebut. Contoh, ada objek misalkan penduduk ya, atau bisalah mahasiswa ya. Mahasiswa ini punya atribut apa? Ada namanya, ada nomor identitas ya. Entah itu nomor identitasnya itu nomor KTP atau dia NIM ya. Lalu jenis kelamin dari si mahasiswa tersebut, alamat tinggal dari mahasiswa, serta nomor teleponnya. Lalu selain atribut, ada juga operasi, segala sesuatu yang mengatur si objek tersebut. Jadi bukan yang kita lihat adalah mahasiswanya mau diatur bagaimana, enggak ya. Tapi data ya, atau informasi yang ada di dalam atribut itu mau kita operasikan seperti apa gitu ya. Jadi jangan salah berpendapat bahwa ketika nanti ada operasi, yang kita operasikan adalah, tadi contohnya adalah mahasiswa. Yang kita mau operasikan itu adalah si mahasiswanya, bukan, tapi data tentang si mahasiswanya. Ya. Lalu adalah kondisi. Kondisi itu ya keadaan dari bukan si mahasiswanya, tapi data dari si mahasiswa tersebut. Nah, ketika kita proses menjabarkan suatu sistem menjadi objek-objek, itu disebut dengan abstraksi. Jadi ada istilah abstraksi ya, di mana kita menjabarkan atribut, lalu kita menjabarkan operasinya, lalu kondisi dari si objek tersebut. Setelah kita tahu gambaran bagaimana sebenarnya objek itu seperti apa, kita juga bisa membahasnya tentang kelas. Jadi kelas itu satu tingkat di atas dari si objek ya. Makanya dia definisinya atau uraiannya adalah kumpulan objek-objek yang memiliki kesamaan atribut ataupun metode ataupun operasi ataupun behavior. Nah, untuk kita bisa tahu apakah suatu atribut ini memiliki kesamaan dengan suatu objek ini memiliki atribut yang sama atau metode yang sama dengan objek yang lain, itu perlu yang namanya analisa ya. Jadi memang jangan buru-buru dulu ya, kita langsung bikin program atau kita langsung bikin kelas, enggak dulu ya. Kita uraikan dulu aja, pilih dulu objeknya, kita ceritakan si karakter dari objek tersebut dengan menguraikan atribut, metode, operasi ya. Lalu setelah kita sudah uraikan, kita amati apakah ada atribut atau metode atau operasi yang sama ya antara suatu objek dengan objek yang lain. Kalau ada kesamaan, kita bisa permudah. Kita bikin dia jadi satu kelas. Ya, jadi kumpulkan atribut atau metode yang sama, lalu kita jadikan satu kelas. Ini juga sifatnya opsional ya. Jadi kalau nanti Anda menggambarkan diagram yang ada di UML, lalu memang ada ternyata kesamaan, tapi Anda tidak membuatnya menjadi satu kelas, itu nggak apa-apa ya. Tapi bisa dikatakan, atau nanti Anda bisa lihat gambar ya, perbedaan gambarnya ya, gambar diagramnya. Apakah lebih kompleks kah, ataukah dia lebih ringkas ya. Kalau dengan adanya kelas kan jauh jadi lebih ringkas ya. Lalu, kelas baru bisa terbentuk dari beberapa kelas yang sudah terbentuk sebelumnya atau umum gitu ya. Jadi ada kelas baru terbentuk dari beberapa kelas yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi bisa aja kita sudah mengumpulkan objek-objek dengan kesamaan atribut maupun kesamaan metode. Kita kumpulkan jadi satu kelas. Lalu kelas yang tadi kita sudah bentuk, itu kita bisa kerucutkan lagi menjadi kelas yang super kelas gitu ya. Jadi tingkatannya atau hierarkinya jauh lebih banyak gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Asalkan ya itu, kita harus analisa dulu, benar-benar teliti apakah kelas-kelas itu memiliki kesamaan atribut ataupun metode. Nah, kita tadi sudah membahas tentang objek dan kelas. Nah, sekarang kita bahas tentang objek, atribut, operasi, metode, dan behavior. Ini contoh ya. Ada objek kucing, ada objek kupu-kupu. Nah, dari kucing sama kupu-kupu, kita bisa uraikan atributnya. Misalkan jumlah anak, lalu jumlah kakinya,
Nah, operasinya ya, operasinya untuk si kucing dia bisa berjalan, untuk si kupu-kupu dia bisa terbang. Lalu operasi lain untuk si kucing adalah dia bisa beranak ya, ketika dia berkembang biak bisa beranak atau melahirkan. Sedangkan kupu-kupu itu berkembang biaknya dengan berkepompong ya. Nah, ada lagi ada objek kerbau, sama nih. Kita bisa uraikan atribut-atributnya. Misalkan sama tadi jumlah anak, jumlah kaki, lalu operasinya berjalan. Untuk si ikan paus berenang gitu ya. Lalu dia bisa beranak dan melahirkan, sedangkan untuk si kerbau dia bisa beranak dan melahirkan. Lalu ada lagi buaya. Atributnya sama tadi jumlah anak. Dia langsung ada operasi ya, karena dia nggak punya jumlah kaki ya. Lalu atribut yang lain untuk objek burung adalah jumlah anak, jumlah kaki. Mungkin bisa kali ya nanti kalau buaya ditambahkan atribut jumlah kaki. Jadi sebenarnya Anda bisa seragamkan semua ya. Asalkan memang dia memang dibutuhkan atau memang ada ya. Operasinya untuk buaya bisa berenang dan bertelur, sedangkan untuk burung operasinya dia bisa terbang dan dia juga bisa bertelur. Jadi ini beberapa contoh objek ya, dan penguraian atribut dari masing-masing objek tersebut beserta operasinya atau metode atau behaviornya. Nah, dari objek yang tadi kita sudah buat, kita sudah uraikan atribut dan metodenya, kita lihat ada kesamaan tadi ya. Jadi kita bisa jadikan satu kelas. Kucing nih, kita lihat tadi ada objek kucing, kerbau, burung, kupu-kupu, ikan paus, dan buaya. Jadi ada kesamaan ya antara kucing dan kerbau ya. Dia hidupnya sama-sama di darat ya. Ini kita nih objek. Jadi kita bisa jadikan satu kelas. Kita lihat dulu ya. Kita bisa jadikan satu kelas jadi binatang darat. Untuk burung dan kupu-kupu, kita bisa jadikan satu kelas jadi binatang udara. Sedangkan ikan paus sama buaya kita bisa jadikan satu kelas yaitu binatang air. Nah, dari kelas ini kita bisa kerucutkan lagi. Dia jadi, ini namanya kita sebut nanti subkelas ya. Kita bisa kerucutkan lagi menjadi binatang. Gitu ya. Nah, binatang ini yang kita sebut sebagai superkelas. Nah, sekarang kita bicarakan tentang karakteristik dari pemrograman berbasis objek. Atau kita bisa kenalnya dengan OOP ya, Object Oriented Programming. Ada beberapa karakteristik yang ada di OOP atau berbasis objek, pemrograman berbasis objek. Pertama adalah enkapsulasi atau kita sebutnya sebagai encapsulation. Berasal dari kata kapsul yang berarti membungkus. Jadi kita tahu ya kalau seandainya kapsul itu sifatnya adalah membungkus ya. Kenapa harus ada kapsul, harus ada bungkusnya gitu ya? Karena kita melindungi apa yang ada di dalam kapsul. Contoh seperti obat. Obat yang berada di dalam kapsul itu berarti tidak boleh diakses atau terkena udara, terkena keringat, kulit dari orang-orang yang ada di sekitar, atau pokoknya tidak boleh kena sembarangan gitu ya. Jadi bisa kita katakan suatu kelas atau objek yang sifatnya atau karakternya dia memiliki enkapsulasi, berarti ada di dalamnya si objek atau si kelas tersebut itu tidak boleh diakses oleh kelas lain atau objek lain. Itu hampir sama, mirip ya sifatnya. Jadi kelas yang dipilih untuk dibungkus itu memiliki atribut atau metode yang bersifat rahasia dan tidak bisa diakses oleh kelas lain. Lalu sifat yang lain atau karakteristik lain adalah generalisasi atau generalization. Proses pengelompokan kelas menjadi kelas yang lebih umum lagi atau superkelas. Jadi tadi kita sudah melakukan
yang namanya generalisasi gitu ya. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan yang namanya generalisasi. Dimana tadi kucing sama kerbau kita generalkan menjadi binatang darat ya. Kupu-kupu sama burung kita generalkan menjadi binatang udara. Buaya sama ikan paus kita generalkan menjadi yang namanya binatang air. Nah, itu namanya proses generalisasi. Proses mengelompokkan kelas menjadi kelas yang lebih umum lagi. Kita kelompokkan lagi lebih ke atas, itu juga proses namanya generalisasi. Lalu ada lagi pewarisan atau inheritance. Mewariskan atribut metode operasi kepada kelas di bawahnya. Ya, jadi nanti saya terangkan, ini nanti ada hubungannya dengan generalisasi ya. Karakteristik yang lain pada pemrograman berbasis objek yaitu spesialisasi atau specialization, di mana atribut atau metode atau operasi itu hanya dimiliki oleh suatu kelas dan tidak dimiliki oleh kelas lain. Nah, ini ada hubungannya juga dengan proses generalisasi. Jadi, pada umumnya, generalisasi itu akan menghasilkan pewarisan dan spesialisasi. Kalau tadi arahnya, kalau generalisasi dari objek ke atas, yaitu ke kelas, yaitu habis itu kalau dimungkinkan lagi bisa jadi superkelas. Jadi bisa dikatakan prosesnya dari bawah ke atas. Tapi kalau proses spesialisasi dan inheritance atau pewarisan, itu prosesnya dari atas ke bawah gitu ya, dari top ke bottom. Nah, apa yang diwariskan yaitu bisa dikatakan itu seperti metode. Kalau tadi kan proses general itu mengumpulkan sifat-sifat yang sama ya, seperti atribut atau metodenya. Nah, ketika dia diwariskan, itu yang nanti diwariskan adalah yang atribut atau metode yang sama. Jadi nanti si superkelasnya itu akan mewariskan atribut ataupun metode yang sama kepada kelas yang ada di bawahnya, atau kita sebutnya dengan subkelas gitu ya. Jadi dia akan wariskan terus sampai ke bawah. Nanti ada contohnya ya. Sini. Ada lagi karakter yang lain yaitu polimorfisme. Polimorfisme itu suatu operasi atau metode yang diimplementasikan dengan berbagai cara yang berbeda. Ya. Ini akan lebih lanjut diterangkan ketika nanti di materi kalau nggak salah sih setelah UAS ya. Jadi nanti ada proses penjelasan tentang polimorfisme dengan contohnya ya. Jadi kita tahu dulu karakternya itu dari si pemrograman berbasis objek ini ya. Nah, polimorfisme itu berasal dari kata poli yang berarti banyak dan morph yang berarti bentuk. Ada dua macam bentuk dari polimorfisme, yaitu overloading, di mana proses yang berbeda pada suatu subkelas atau kelas gitu ya, dengan nama yang sama yang dimiliki oleh superkelas. Nama, metode sama, daftar parameternya yang berbeda. Jadi seperti ini, di mana antara superkelas dengan subkelas itu memiliki nama yang sama ya, karena dia kan diwariskan ya. Lalu di subkelasnya nanti ternyata prosesnya yang beda ya. Artinya dia rumusnya beda tapi tetap namanya sama gitu ya. Di dalam rumusnya nanti mungkin ada penambahan parameter gitu atau pengurangan parameter. Parameter itu seperti variabel ya atau atribut yang nanti diambil dari kelas itu sendiri atau ambilnya dari kelas lain gitu ya. Nah, di dalam metode si kelas tersebut untuk overloading itu ada perubahan rumus atau perubahan parameter ya. Jadi itu yang disebut dengan overloading. Sifatnya polimorfisme tapi yang overloading. Sedangkan bentuk dari polimorfisme yang lain adalah overriding. Overriding menerapkan proses yang sama pada subkelas dan superkelasnya. Nah, kalau ini benar-benar ketiplek gitu ya, bisa katakan seperti itu. Dia sama persis gitu ya antara rumus yang ada di superkelas terus diwariskan ke subkelas gitu ya. Dia rumusnya sama gitu ya.
Subclass berusaha memodifikasi tingkah laku yang diwarisi dari superclass dengan tujuan memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Mungkin dia nanti akan ada penambahan gitu ya, atau dia ada rumus yang lain, tapi semuanya variabelnya sama, prosesnya sama, artinya dia rumusnya sama, terus variabel atau parameter yang digunakan sama, tapi dia mungkin jadi lebih spesifik. Jadi dia bisa nanti Anda lihat di Java gitu ya, dimana dia benar-benar dia hanya menurunkan yang ada di superclass ke subclass ya, itu overriding. Nah, untuk pemrograman berbasis objek dan pemrograman yang lain nggak lepas dari yang namanya software atau nggak lepas dari namanya software atau System Development Lifecycle, atau kita singkatnya sebagai SDLC. Apa sih itu SDLC gitu ya? Nanti kita bahas. Pemrograman berorientasi objek akan bekerja dengan baik jika dibarengi dengan Object Oriented Analysis dan Design Process, atau kita singkat sebagai OOAD. Diperlukan proses analisa, desain, dan perancangan untuk membangun sebuah sistem berorientasi objek. Bila tanpa OODA, itu ibaratnya ngebangun rumah tanpa menganalisa terlebih dahulu apa yang dibutuhkan si rumah gitu ya, apa yang nggak usah ada di rumah ya. Lalu tanpa perencanaan atau blueprint ya tentang bentuk ruangannya seperti apa, seberapa besar ruangan tersebut di dalam rumah. Jadi memang kalau nggak ada OODA itu ibaratnya ngebangun rumah nggak ada rencananya, tiba-tiba bangun aja gitu ya, atau nggak tahu kebutuhan ruangan yang ada di dalam rumah itu apa aja gitu ya. Jadi memang sangat diperlukan sekali yang namanya SDLC untuk pengembangan sistem apapun ya. Entah dia pengembangan sistem yang berbasis objek kah, atau dia pengembangan sistem yang lain, struktural, prosedural, fungsional. Itu pasti memerlukan yang namanya SDLC. SDLC ada beberapa langkah dasar ya, yang biasanya hampir ada di dalam setiap SDLC. Jadi bisa dikatakan gini loh, SDLC itu punya beberapa metode ya, nanti Anda pelajarinya di metode perancangan program ya, di mana dia akan menguraikan beberapa metode yang ada di SDLC. Ada waterfall, ada agile, ada yang bentuknya spiral gitu ya. Nah, tapi di dalam langkah-langkah yang ada di dalam masing-masing metode itu ada 4 langkah dasar yang biasanya selalu ada ya. Jadi dia bisa dikatakan ini adalah langkah dasarnya dari mereka. Lalu nanti ada penambahan untuk masing-masing metode tersebut, itu terserah ya. Tapi 4 langkah dasar ini biasanya selalu ada di dalam masing-masing metode tersebut. Pertama adalah perencanaan atau planning. Yang kedua adalah analisa atau analisis. Yang ketiga adalah perancangan itu sendiri atau desain. Yang keempat adalah implementasi. Jadi ada beberapa nanti tambahan ya. Ketika misalkan saya kasih contoh, itu adalah waterfall. Di dalam waterfall itu ada yang namanya pengujian atau testing. Jadi dia 4 langkah ini pasti ada, cuman dia ada penambahan lagi. Lalu ada pemeliharaan. Begitu juga nanti kalau yang bentuknya prototype. Kalau prototype nanti ada review gitu ya, review dari usernya gitu ya. Jadi ada langkah tambahan dari 4 ini. Untuk lebih jelasnya Anda bisa baca uraiannya di slide ya. Jadi planning itu mesti ngapain ya. Tentu saja kalau planning itu berarti perencanaan terlebih dahulu ya. Lalu studi kelayakan. Nah, sebelum Anda memilih mengembangkan suatu sistem dengan metode SDLC yang menurut Anda cocok dengan tim Anda, maka sebenarnya yang harus Anda lakukan adalah studi kelayakan terlebih dahulu. Studi kelayakannya itu tentu saja studi kelayakan untuk sistem informasi. Di sini saya katakan sebaiknya pengembang melakukan studi kelayakan sistem informasi terhadap suatu sistem yang akan dibangun.
diperlukan guna untuk mengetahui apakah proyek sistemnya layak diteruskan atau dihentikan. Jadi ada beberapa faktor atau unsur yang akan dinilai sebelum suatu sistem itu layak atau bisa untuk dikembangkan. Ada beberapa faktor di sini, kita singkatnya sebagai telos ya. Yang pertama, T berarti teknis ya. Jadi yang diperiksa atau dinilai itu adalah kelayakan teknisnya. Fokus pada kebutuhan sistem dari aspek teknologi. Nah, jadi Anda sedang mau membangun suatu sistem informasi, nggak mungkin nggak perlu teknologi. Ya, jadi harus dilihat dulu spek dari komputernya, apakah mendukung sistem yang nanti Anda bangun. Terus dilihat softwarenya, dilihat hardwarenya. Lalu kalau seandainya dia nanti masuk ke dalam suatu jaringan, apakah di sana jaringannya bagus atau tidak, gitu ya. Jadi unsur-unsur teknologi itu yang harus perhatikan sebelum Anda membangun atau memilih pengembangan sistem. Jadi sebelum masuk ke SDLC, nilai dulu sistem yang sedang berjalan sekarang, apakah memenuhi kelayakan teknisnya dulu apa tidak, ya. Jika teknologi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan ternyata merupakan teknologi yang mudah didapat, ya, terus dia harganya murah, terus pemakaiannya mudah, maka usulan kebutuhan, maka bisa dilanjutkan. Lalu kelayakan ekonomi, kan tadi T ya, sekarang E, ekonomi. Nah, fokus pada keuntungan yang diperoleh oleh pemesan sistem, atau kita sebutnya sebagai stakeholder ya. Jadi kita lihat nih, jadi nggak semua gitu ya, semua yang mau kita bangun itu pasti bisa di cover atau dibiayai oleh si pemesan sistem gitu ya. Bisa aja kita bikin bagus, tapi ternyata si pemesan sistemnya nggak sanggup bayar gitu ya. Ntar dia mau hostingnya nggak ada duit gitu ya, mau beli softwarenya nggak punya duit gitu ya. Karena mungkin pendapatannya dia atau pemasukannya dia tidak sebanding dengan nanti biaya untuk operasional gitu ya. Jadi harus diperhatikan ini ya. Jadi kita nggak mesti harus kita nggak ujuk-ujuk datang ke dalam suatu instansi atau dalam suatu badan usaha gitu ya. Entah itu dia usaha yang sederhana UMKM ataupun yang ada di bawah pemerintahan, terus kita mengklaim bahwa sistemnya bisa nih dikembangkan jadi sistem informasi, nggak juga gitu ya. Harus disetujui dulu untuk biaya-biaya pengembangan ini bisa nggak, masuk nggak gitu ya. Nah, dilihat di sini ketika sistem ini dikembangkan mulai dioperasikan, apakah akan mendatangkan keuntungan juga bagi si pemesan sistemnya. Lalu biaya yang dikeluarkan itu baliknya kapan gitu ya. Jadi return of value-nya gitu ya. Jadi nggak mungkin tidak ada perhitungan untuk finansialnya ketika dia mau membangun sistem gitu ya. Contoh misalkan Anda mau ngebangun sistem penjualan tukang bakso, Anda kenal nih orangnya gitu ya. Dari segi teknis, oh bisa saya punya jaringan di rumah pakai wifi gitu ya, atau dia pakai di HP-nya itu memadai atau bisa mumpuni lah untuk bisa melakukan yang namanya koneksi ya ke internet. Tapi dilihat juga nih. Nah, bisa nggak beli softwarenya gitu ya? Atau bisa nggak nanti dia, karena dia bisa nggak mau pakai website gitu ya? Nah, bisa nggak bayar? Cari gratisan boleh, tapi sampai kapan gitu ya? Terus nanti ketika sistem itu dibangun, apakah akan mendatangkan keuntungan atau tidak? Kita kan harus ada ramalan seperti itu ya. Jadi keuntungannya itu bisa nggak diperolehnya cepat gitu. Ketika biaya yang dikeluarkan itu sudah habis gitu ya. Apakah nanti modal yang tadi sudah dikeluarkan itu akan baliknya cepat atau tidak gitu ya. Tapi kalau seandainya si pemesan sistemnya merasa nggak sanggup gitu ya, atau ya kayaknya kelamaan gitu ya, kayaknya nggak usah deh. Nah, maka bisa dikatakan usulan kita untuk mengembangkan sistem tersebut gagal ya. Jadi itu memang harus diperhatikan selain teknis dan ekonomi. Ada lagi
TEL, legalitas. Legalitas berkaitan dengan hukum. Kita lihat di sini, fokus pada permasalahan hukum yang diakibatkan oleh pengembangan sistem yang sudah nanti kita lakukan. Bila sistem yang dikembangkan ternyata tidak menyalahi atau melanggar hukum, maka proses pengembangan sistemnya bisa dilanjutkan. Saya punya pengalaman, dulu ada mahasiswa ingin membangun suatu sistem adopsi di sebuah panti asuhan gitu ya. Tapi agak-agak terlihat agak seperti human tracking gitu ya, atau penjualan manusia, karena dia berbasis sistem informasi berbasis web gitu ya, dimana di dalamnya konten-kontennya ada wajah-wajah dari anak-anak panti asuhannya, lalu di situ ibaratnya kayak jualan gitu ya, masukin keranjang ada biayanya, lalu ada ongkos kirim dan pengantarnya gitu ya. Jadi bisa dikatakan bagus sih idenya, tapi masalahnya itu bisa melanggar hukum gitu ya. Jadi tidak disarankan untuk yang sistem-sistem yang nanti terlihat seperti dia melanggar hukum atau menyalahi aturan yang ada di negara kita. Jadi diperhatikan juga ya, nggak semua sistem itu layak untuk dijadikan sistem informasi. Nah, kelayakan operasional. Fokus pada pengoperasian sistem yang nanti dikembangkan. Bila sistemnya dikembangkan tersebut sanggup untuk dioperasikan pihak yang terkait, maka proses pengembangannya dilanjutkan. Jadi kesiapan dari si pemesan sistemnya, mampu nggak nanti dia mengoperasikannya gitu ya. Gak mungkin kan kita ngendon di situ gitu, kecuali kalau kita memang pegawai di situ, kita operasikan si sistemnya, itu berarti nggak masalah. Tapi kalau seandainya kita bikin lalu kita tinggalkan, artinya kita langsung berikan ke pemesan sistem ya, nanti dia yang ngurus gitu ya. Kita harus tanya juga, kira-kira nanti diurus nggak, ada maintenance-nya nggak gitu ya, atau sanggup nggak menjalankan sistem yang sudah kita buat gitu. Jangan-jangan nanti kita bikin sistem informasi udah bagus-bagus, ternyata nanti nggak dipakai gitu ya. Jadi memang harus dilihat juga apakah pihak-pihak tertentu itu mau menjalankan sistem yang sudah kita buat. Yang terakhir adalah schedule atau penjadwalan. Gak ada suatu sistem itu kita bikin sampai bertahun-tahun, enggak ya. Jadi kalau memang dia nanti sistemnya besar mungkin, dan dia punya tim yang besar, betul gitu ya. Tapi kalau dia sistem sederhana, pasti dia akan ada yang namanya schedule atau deadline gitu ya. Anda bisa nanti pelajari di manajemen pengembangan sistem informasi, di mana di situ ada Gantt chart. Di Gantt chart itu nanti Anda mengatur jadwal kapan sistem itu masuk dalam tahap analisa, kapan sistem itu masuk dalam tahap desain, kapan sistem itu masuk dalam tahap codingan gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita punya jadwal, ada jadwalnya gitu ya. Nah, jadwal-jadwal itu kita nanti serahkan ke pemesan sistem, apakah dia setuju atau tidak gitu ya. Bisa aja kan dia, wah ini kelamaan gitu ya, sistem sederhana kok bisa sampai 1 tahun gitu ya, coba 3 bulan bisa nggak gitu ya. Itu memang wajar, itu wajar diajukan oleh si pemesan sistem, dan itu harus ada deal ya, deal-dealnya antara si pemesan sistem dengan pembangun sistem itu sendiri. Jadi kita dilihat tuh ada persetujuan dan perjanjian dari pemesan sistem dengan pihak pengembang. Jika pengembang menyanggupi kurun waktu yang nanti sudah ditentukan oleh pemesan sistem, maka proyek dari pengembangan itu bisa dilanjutkan. Jadi itu ya sudah untuk studi kelayakan. Sebelum Anda masuk ke dalam yang namanya pengembangan atau rekayasa perangkat lunaknya, lakukan dulu ini studi kelayakan sistem informasi dengan 5 unsur yang ada di dalamnya. Semuanya harus terpenuhi, jadi jangan sampai nggak terpenuhi gitu ya. Satu aja kurang, sistemnya nggak bisa dilanjutkan ya. Oke, kita masuk ke dalam UML. UML ini adalah sebenarnya adalah tools ya.
Ketika nanti Anda sudah masuk ke dalam proses perencanaan, UML ini digunakan ya untuk menggambarkan hasil dari analisa atau tahap analisa Anda ya dalam bentuk diagram-diagram. UML ini singkatan dari Unified Modeling Language. Merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengembangan sistem. Saya sebutnya sebagai salah satu alat. Jadi, Anda bisa simpulkan bahwa yang namanya alat untuk pengembangan sistem itu banyak banget, ya. Salah satunya ini adalah UML. Mungkin Anda pernah kenal ERD, mungkin Anda pernah kenal flowchart, ya. Nah, itu juga salah satu alat yang digunakan untuk pengembangan sistem. Software yang bisa digunakan untuk menggambarkan diagram UML itu adalah, ini ada beberapa alternatif yang bisa Anda pilih salah satunya untuk menggambarkan diagram yang ada di UML. Bisa ada Visio, ada EA, ada Star UML, ada Rational Rose, NetBeans UML Plugin, dan Visual Paradigma. Versi UML yang kita gunakan sekarang adalah versi 2.4. Ada 14 diagram yang nanti ada ya, sebenarnya yang ada di dalam itu 14 diagram. Tapi sekarang kita pelajari aja dulu kalau nggak salah 9 ya. Dengan 4 diagram yang harus Anda kuasai. Jadi dari 14, 9 yang nanti kita pelajari dari materi 1 sampai materi ke-12. Tapi hanya 4 diagram yang harus Anda benar-benar kuasai ya. Karena ini sebenarnya diagram yang umum yang sering dipergunakan ketika Anda merancang sebuah sistem ya. Ada dari 14 diagram ini dibagi jadi 2 grup ya. Diagram yang berbentuk structure, yaitu merepresentasikan data dan hubungan statis antar data yang ada di dalam si struktur data tersebut ya. Lalu itu terdiri dari kelas diagram, objek diagram, package diagram, deployment diagram, komponen diagram, dan composite diagram. Jadi yang masuk kategori dari structure diagram atau yang berkaitan dengan data ini adalah diagram-diagram ini ya. Ini kita bisa lihat nih, nanti kalau Anda nanti mempergunakan EA, Enterprise Architecture, maka nanti dia langsung milih gitu ya, Anda mau gambar dengan structure diagram atau behavior gitu. Kalau dia structure maka akan ada pilihan diagram-diagram ini ya. Yang kedua, grup yang kedua itu adalah behavior diagram atau diagram yang menggambarkan tingkah laku daripada si objeknya. Merepresentasikan relasi dinamis antar objek. Jadi yang kita fokusnya di sini adalah objek. Kalau tadi structure diagram itu menggambarkan tentang data, tapi kalau behavior menggambarkan tentang objek ya, dan hubungan antar objek ya yang membentuk sistem tersebut. Dari sisi bisnis bisa dilihat ataupun dari fungsi sistem tersebut. Terdiri dari ada use case, ada activity, ada sequence, ada communication, ada interaction, timing, behavior, state machine diagram, protocol, state machine diagram.